Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu sesuai tupoksi terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Ini merupakan agenda 3 hari kedua dengan tutor Bapak Dr. Haji Suyanto, MSI. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah peserta Latsar CPNS Golongan 2 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Nama saya adalah Eka Desi Nur Isrianti, ahli media kebidanan, Angkatan 9, Kelompok 1, nomor daftar hadir 03. Jabatan saya adalah Bidan Terampil di RSUD Sultan Syariansah Banjarmasin. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang smart governance, yaitu sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu mendorong birokrasi sejalan dengan semangat revolusi industri 4.0. Berikut ini adalah isu aktual sesuai tupoksi. Yang pertama, melakukan asuhan kala satu persalinan fisiologis. Isu aktualnya, belum optimal pemberian asuhan kebidanan kala satu fisiologis berupa manajemen nyeri persalinan oleh bidan di ruang IGD Ponek RSUD Sultan Syariansah. Yang kedua, melakukan fasilitasi inisiasi menyusui dini atau IMD pada persalinan normal. Isu aktual yang terjadi di lapangan adalah masih kurangnya pelaksanaan inisiasi menyusui dini atau IMD oleh bidan di ruang IGD Ponek RSUD Sultan Syariansah. Yang ketiga, memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE tentang kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana atau KB pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan. Isu aktualnya adalah belum optimalnya komunikasi dan edukasi tentang pemilihan metode kontrasepsi pasca salin pada ibu hamil di ruang IGD Ponek RSUD Sultan Syariansah. Dari beberapa isu yang ada, langkah selanjutnya adalah menyeleksi isu tersebut menggunakan metode ATKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan dengan kriteria skor 1-5. Metode ini digunakan untuk mengetahui bahwa isu tersebut benar terjadi yang telah menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Isu pertama mendapatkan nilai 14, isu kedua mendapatkan nilai 16, dan isu ketiga mendapatkan nilai 17. Merujuk pada penilaian isu di atas, maka terpilihlah isu belum optimalnya komunikasi dan edukasi tentang pemilihan metode kontrasepsi pasca salin pada ibu hamil di ruang IGD Ponek RSUD Sultan Syariansah sebagai isu aktual yang terpilih. Lalu, bagaimana analisis dampak jika isu tersebut tidak terselesaikan? Belum optimalnya komunikasi dan edukasi tentang pemilihan metode kontrasepsi pasca salin pada ibu hamil di ruang IGD Ponek RSUD Sultan Syariansah akan menyebabkan dampak bagi ibu dan bayi. Dampak bagi ibu yaitu resiko jarak kehamilan yang terlalu dekat, kemudian resiko gangguan kesehatan fisik dan mental ibu, dan juga yang pasti adalah resiko perdarahan saat melahirkan. Kemudian dampak pada bayi yaitu bayi tidak maksimal mendapatkan ASI selama 2 tahun. Anak juga jadi tidak bisa mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya selama masa perkembangan anak. Gagasan kreatif untuk memecahkan isu tersebut adalah dengan meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya penggunaan kontrasepsi pasca salin. Hal ini dengan melakukan konseling dengan tema gerhana, yaitu gerakan ibu hamil merencanakan jarak dan jumlah anak. Lab kontrasepsi pasca salin akan menjadi bahan dalam konseling ini. Kemudian akan dilengkapi dengan layanan konsultasi kontrasepsi pasca salin via chat WhatsApp.
Demikian presentasi saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.